Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah, amin. Sebelum kita memberikan tanggapan terhadap video ini, dan lebih dahulu kita simak cuplikan yang satu ini. Kan ada nanti yang menuding, tapi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Rumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya, ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama gitu. Dapat head pertama karena mereka lebih cepat dewasa karena rasnya bukan tidak sama dengan kita gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar? Anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa yang benar udah 10 tahun 11 tahun udah ada yang mens gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya, tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Kalau barusan adalah pernyataan Donitan, lain lagi dengan Haikal Hasan dan Gus Metik. Berikut videonya. Nabi akhirnya menikahi Aisyah di usia  Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget, pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk, saya ada pidol pulpen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu anha. 346 menit kemudian. 44 ke 53 berapa? Kok 23? 9 tahun. 9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab, dari mana, tanggung jawab loh. Lo yang ngomong tadi. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Dan Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian, berarti 627 53 jadi berapa nih?
57 menikah dengan Aisyah. 4, 23 tambah 4 terus tahu-tahu Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun tuh dari mana? Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Ya, menikah ya Bunda Aisyah dalam usia 6 tahun itu hadis. Ya, itu hadis. Nah, masalah seperti tadi, orang bisa jadi menerima sebuah hadis, tapi orang bisa jadi juga menolak hadis yang sama. Gitu loh. Jadi ada satu hadis sama orang diterima, sama Gus Peti ditolak, itu biasa. Ya, seperti hadis menikah di usia 6 tahun ini aku tolak. Nanti karena nanti akan aku hadapkan dengan sejarah gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Jadi, untuk kasus pernikahan Nabi dengan Aisyah saja mereka sudah beda pendapat, padahal sangat jelas tertulis dalam hadis sahih. Bagi Haikal Hasan dan Gus Metik tidak mengakui hadis yang menceritakan usia Aisyah. Sementara bagi Donditan dan pendukungnya, hadis diterima apa adanya, yang penting anak kecilnya sudah datang bulan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Baik, orang tua, untuk video ini kita sudah dengarkan apa yang dijelaskan oleh saudara Pil Pahit di channelnya mengenai apa yang disampaikan oleh Donditan dan Haikal Hasan ya. Jadi semoga apa yang mereka sampaikan di video tadi menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan juga supaya atau semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal terkait apa yang dialami oleh Kristen hari-hari ini. Kita tahu dalam Tuhan beberapa tahun belakangan ini Kristen sering mengalami berbagai tekanan. Bahkan beberapa bulan yang lalu ya, pemuda-pemudi atau mahasiswa-mahasiswi Katolik yang sedang melakukan ibadah rosario, lalu ada orang-orang tertentu datang dan membubarkan ibadah itu. Nah, saudara Tuhan, ini bentuk-bentuk intoleransi yang masih terjadi di negeri tercinta kita ini. Dan bukan hanya itu, sebenarnya udah sering terjadi hal-hal yang serupa di mana ibadah Kristen itu dibubarkan ya. Nah, saudara-saudara, baru saja kita menonton cuplikan tadi. Kita sudah mendengar tanggapan antara Donditan dan Babi Haikal bahwa sangat berbeda pendapat mereka tentang video cuplikan yang sudah kita tonton tadi. Saudara-saudara, kenapa saya bagikan video ini? Ya, kenapa saya bagikan video ini? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Saudara, itu kalau mengenai tentang itu, biarlah itu menjadi urusan mereka masing-masing, karena itu adalah kepercayaan mereka. Kita menghargai hal tersebut, saudara-saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kalau dalam hal itu pun mereka belum beres, saudara, dalam menanggapinya, maka janganlah pernah menghina Alkitab Kristen ataupun mencoba untuk menafsirkan Alkitab Kristen. Biarlah kiranya PR saudara, khususnya dari RT 006, kerjakan dulu apa yang menjadi PR bagi saudara. Setelah saudara sudah kerjakan PR saudara dengan baik, maka apa yang harus saudara lakukan itu urusan saudara. Tetapi mau saya katakan, kerjakan PR saudara dulu terlebih dahulu. Jangan menghina Alkitab, menafsir ayat Alkitab dengan sembarangan. Seperti yang sudah kita tonton baru-baru ini, bagaimana Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah dinubuatkan di kitab Kidung Agung katanya. Dan dia mengatakan Kidung Agung itu ditulis oleh Musa katanya. Itu salah, padahal yang menulisnya bukan Musa, tetapi adalah Salomo. Dan Salomo dan Musa itu adalah jauh perbedaannya, saudara. Musa itu ada, saudara, setelah Yusuf meninggal dunia, barulah ada yang namanya Nabi Musa. Sedangkan saudara, Salomo itu ada setelah Daud. Ya, Daud itu saudara punya anak, itulah namanya Salomo. Nah, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan kita berkata-kata dengan
omongan yang besar tapi tanpa bukti dan fakta yang benar. Karena setiap perkataan kita semua akan dituntut Tuhan daripada kita. Menurut ucapan engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan. Kiranya lewat video ini bisa menjadi mengedukasi bagi kita dan kita diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.